Halo semuanya, selamat datang di EPG Talk 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal diskusi dan sharing-sharing ilmu yang bakal bermanfaat banget tentunya. Yes, di episode kali ini kita punya topik yang super interesting buat kamu yang super interested di eksplorasi migas. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya Namira Eldina sebagai MC hari ini dan teman saya. Nama aku Talita Syaraka Salim, juga bakal sebagai MC pada kesempatan kali ini. Nah, untuk topik yang kita bahas kali ini tuh sangat bermanfaat banget tuh, yaitu adalah How do geologists discover oil and gas prospect, a beginner's guide to exploration. Oke, spesial banget hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Muhammad Iqbal Ramadan yang merupakan exploration geologist dan juga Presiden APG ITB-SC 2020. Mungkin kita bisa Panggil Mas. Mas Iqbal. Ya, halo Mas. Halo, Mas. semuanya. Bisa duduk kali ya Mas. Nah, mungkin dari Mas bisa langsung perkenalan diri dulu Oke. ke teman-teman. Sebelumnya halo semuanya, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Exploration dan juga Development Geologist di salah satu oil and gas company di Indonesia, yaitu Energi Mega Persada atau IMP. Oke, halo Mas, salam kenal ya sebelumnya. Iya, salam kenal semuanya. Untuk sekarang itu gimana sih Mas kabarnya dan lagi sibuk ngapain biasanya sehari-hari? Oke, alhamdulillah saat ini sekarang saya sedang baik-baik saja, dan untuk kesibukannya mungkin lebih ke kesibukan persiapan kegiatan eksplorasi maupun development yang ada di salah satu blog yang saya kerjakan. Dan insya Allahnya di tahun ini memang cukup aktif ya kegiatannya, sangat banyak sekali, mulai dari sumur-sumur development dan sumur-sumur pengembangan lainnya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sedikit penjelasan dulu. Kita tuh bakal ngobrol seputar prospek minyak dan gas, dan mulai dari data apa aja yang digunakan, proses evaluasi, sampai peran kolaborasi dalam suatu tim eksplorasi. Nah, mungkin Mas biar kayak pembahasannya lebih relate ke teman-teman yang masih beginner gitu ya. Mungkin kita bisa bahas dari yang paling paling dasar-dasarnya dulu gitu. Misalnya kayak sebenarnya eksplorasi migas itu tuh apa sih dan tujuannya tuh apa, dan peran kita sebagai geologis itu tuh di industri migas tuh seperti apa. Oke, nah ini pertanyaan cukup menarik nih. Jadi sebenarnya apa saja sih kegiatan eksplorasi di oil and gas industry, dan mungkin kita berawal dari definisinya dulu ya. Jadi secara general atau secara umum, definisi dari kegiatan eksplorasi di oil and gas industry itu bisa kita artikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan atau memperoleh informasi berupa data geologi maupun data geofisika dalam rangka untuk menemukan dan juga membuktikan serta menghitung berapa sih besaran cadangan migas yang ada di sebuah struktur bawah permukaan. Nah, kegiatan eksplorasi itu keywordnya ada tiga. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data, baik itu data geologi maupun data geofisika. Kemudian dari data tersebut akan dilakukan sebuah interpretation yang nantinya dari interpretation itu akan menghasilkan sebuah output berupa prospek-prospek mana yang memang kita interpretasikan, adanya cadangan hidrokarbon yang terperangkap atau terjebak di suatu struktur bawah permukaan tersebut. Nah, mungkin pada bertanya, apa saja sih yang kita lakukan selama proses eksplorasi yang ada di oil and gas industry ini? Jadi sebenarnya di oil and gas industry dalam melakukan sebuah eksplorasi, tentunya kita akan memulai dari pendefinisian lapangan yang akan kita kerjakan atau akan kita lakukan eksplorasi terlebih dahulu. Misalkan kita berada di sebuah lapangan A, di mana lapangan A ini belum pernah dilakukan kegiatan eksplorasi sama sekali, baik dari tahun 10 tahun sebelumnya maupun tahun-tahun di 1990-an misalkan gitu. Nah, lapangan ini didefinisikan sebagai lapangan greenfields, di mana lapangan ini mungkin bisa dikategorikan sebagai lapangan baru lah istilahnya ya. Sehingga mungkin dari data geologi dan geofisikanya pun belum ada gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan eksplorasi di sana, tentunya tingkat resikonya akan lebih tinggi gitu. Kemudian untuk kategori yang kedua, ada yang dinamakan lapangan brownfields. Nah, di lapangan ini itu sudah dilakukan kegiatan eksplorasi sebelumnya. Misalkan seperti yang kita tahu, di salah satu contoh cekungan yang besar di Indonesia yaitu Central Sumatera Basin, itu kan merupakan salah satu cekungan yang paling produktif nih di Indonesia. Nah, di situ kita ingin melakukan sebuah eksplorasi nih di salah satu lapangan baru. Akan tetapi kita sudah memiliki data-data reference atau analog dari existing field yang ada di
cekungan tersebut. Sebagai contoh, kita memiliki lapangan Minas dan Duri di PHR, kemudian juga ada di blok Malaka, di blok Bentu dan blok lainnya. Itu bisa kita jadikan sebagai analog. Nah, setelah kita mendefine dari lapangan apa sih yang akan kita lakukan eksplorasi ini, tentunya kita akan melakukan akuisisi data, pengumpulan dan penggabungan data-data itu sendiri. Nah, perbedaan dari greenfield dan juga brownfield dalam akuisisi data tentunya sangat beda, di mana kalau misalkan kita ingin melakukan eksplorasi di area greenfields, tentunya kita akan pergi ke lapangan untuk melakukan semacam fieldwork. Di mana fieldwork ini kan tujuannya lebih ke interpretasi outcrop. Nanti dari outcrop itu, dari skala outcrop, kita interpretasi lagi lebih detail dari skala batuan. Nanti batuan itu kita akan bawa sebagai sampel yang akan dilakukan interpretasi dari petrologi, sedimentologi, stratigrafi, geokemis, biostratigrafi, dan lainnya. Nah, kemudian mungkin kita butuh data-data lainnya seperti data seismic 2D gitu misalkan untuk melihat persebaran data yang ada di bawah permukaan nih. Nah, beda dengannya hal di eksplorasi di brownfields, mungkin karena kita sudah punya banyak reference, kita bisa melakukan kolektif data dari data-data yang sudah ada. Misalkan di sebuah lapangan sudah pernah dilakukan seismic 2D ataupun 3D dan sudah ada sumur-sumur existing nih. Nah, itu kita bisa kolektifkan yang nantinya dari data-data yang sudah kita kumpulkan akan dilakukan sebuah interpretasi. Dan interpretasi itu yang dinamakan secara umum sebagai studi geologis dan geofisika atau studi GNG. Nah, studi GNG itu nantinya akan memberikan sebuah output berupa prospect and lead inventory dan juga perankingan. Jadi, struktur-struktur mana saja berdasarkan dari data yang sudah kita analisis itu yang memang memiliki indikasi potensi adanya cadangan hidrokarbon nih di bawah permukaan. Setelah kita melakukan identifikasi, terus kita melakukan perankingan dari struktur-struktur tersebut, tentunya kita akan melakukan sebuah eksplorasi wildcat atau eksplorasi yang pertama kali di sebuah lapangan. Nah, eksplorasi ini tentunya sangat berdampak sangat penting. Kenapa? Karena eksplorasi ini akan menentukan apakah sebuah struktur yang kita definisikan sebelumnya, hasil dari interpretasi kita sebagai GNG, berhasil atau tidaknya, atau discovery atau dry-nya gitu. Nah, jikalau memang berhasil, maka kegiatan eksplorasi ini akan terus berlanjut. Apakah itu akan dengan sumur deliniasi, atau dari sumur deliniasi ini fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk memperkirakan seberapa besar cakupan dari sebuah cadangan hidrokarbon yang ada di struktur tersebut. Nah, jikalau memang secara aspek teknikal sebuah struktur memang layak untuk dilanjutkan dalam proses pengembangannya, itu ada yang dinamakan skema Plan of Development atau POD. Jadi, untuk secara keseluruhan, sebenarnya dalam proses eksplorasi, itu yang kita lakukan pertama pendefinisiannya dulu, kemudian data kolektif atau pengumpulan data ataupun akuisisi data baru. Kemudian dari akuisisi data tersebut setelah dikolektifkan, kita akan melakukan interpretasi berupa studi GNG, menghasilkan struktur-struktur yang berpotensi. Kita lakukan pengeboran eksplorasi atau wildcat, pengeboran sumur deliniasi dan proses go or no go-nya tergantung dari studi pengembangannya bagaimana. Seperti itu. Oh, berarti melalui proses yang cukup panjang ya? Betul, proses yang sangat kompleks sekali. Tadi kan sempat nyinggung soal akuisisi data ya. Ya. Untuk spesifiknya, kita tuh sebagai exploration geologist tuh pakai data apa aja? Dan misalnya untuk risk atau untuk lokasi pengeboran dan lain-lain. Oke, jadi sebenarnya terkait dengan akuisisi data. Jadi sebenarnya ketika kita ingin melakukan kegiatan eksplorasi di awal, kita akan melakukan sebuah perancangan nih. Area-area mana saja yang akan kita, misalkan ini studi surface ya. Area-area mana saja yang akan kita datangi untuk diambil analog dari outcropnya. Karena kenapa? Karena mungkin kita belum punya data sumur. Nah, kita butuh sebuah analog untuk menginterpretasikan bahwasanya reservoir yang ada di dalam sana dan kemungkinan ada indikasi outcropping ke suatu tempat. Nah, itu akan menjadi sebuah data utama kita dalam penginterpretasian sebuah reservoir kita misalkan gitu. Kemudian ketika kita sudah mengambil data geologinya nih, nah, kita udah tahu nih dari kemenurusan outcrop yang ada di surface itu tuh kira-kira ada di depth berapa sih dan kira-kira akan menuju ke arah utara kah, selatan kah, timur kah atau yang lainnya. Itu baru kita lakukan akuisisi data seismik biasanya.
untuk memperjelas hasil interpretasi kita bahwasanya apakah kemenerusan lapisan ini benar adanya ke suatu arah tertentu seperti itu. Gitu Mas. Kalau misalnya kita udah tahu nih Mas, kayak di sini tuh ada prospek migasnya tersebut. Kayak kira-kira tuh langkah kita sebagai geologis tuh apa selanjutnya? Oke, jadi sebenarnya mungkin kita balik dulu ke dalam definisi dari prospek atau lead yang mungkin kita sering kali dengar ya. Jadi secara terminologi, prospek and lead itu masuk ke dalam sebuah klasifikasi dari sumber daya, dari klasifikasi sumber daya yang biasanya digunakan di oil and gas industry. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi 3 bagian, 3 fase. Fase pertama exploration, fase kedua itu abandonment, atau fase ketiga itu fase development. Nah, dari fase-fase tersebut mereka memiliki kelas-kelas dalam mengidentifikasikan sebuah struktur. Dalam fase yang pertama eksplorasi. Nah, di eksplorasi itu kan kita melakukan studi GNG. Nah, studi GNG itu akan menghasilkan prospect and lead identification yang itu masuk ke dalam fase eksplorasi. Ketika kita melakukan pengeboran yang notabene sebagai pembuktian apakah struktur ini memang benar adanya potensi migas atau tidak. Jikalau benar, maka identifikasi struktur akan naik ke arah development. Jikalau kita menemukan suatu struktur yang dry atau gagal, nah itu akan turun kelas ke yang bagian abandonment yang kita sebut sebagai struktur yang dry. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendefine suatu prospek dari mungkin analisis kita di studi GNG, hal yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu kegiatan pemboran sumur eksplorasi. Cara kita untuk mempersiapkan proses pengeboran eksplorasi tersebut tentunya dengan banyak sekali tahapan-tahapannya. Misalkan yang pertama tentunya kita akan melakukan sebuah pembahasan teknis terlebih dahulu baik dari internal maupun dengan SKK Migas. Kemudian jikalau kita sudah mendapatkan perizinan dari SKK Migas, kita akan melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Misalkan di tahun ini kita sudah melakukan studi, kita sudah melakukan pembahasan teknis ke SKK Migas, dan berikutnya tahun depan kita akan melakukan eksekusi pengeboran sumur tersebut. Nah, selain kita mendefine secara aspek subsurface, kita juga harus mendefine secara aspek surface-nya nih. Apakah ketika kita tarik garis secara vertikal dari subsurface struktur kita ke permukaan, apakah di permukaan tersebut merupakan lahan yang memang sudah layak untuk dilakukan pemboran? Karena dalam tahapan di pengeboran maupun eksplorasi development ada yang dinamakan dengan istilah DSP atau drilling site preparation. Nah, drilling site preparation ini difungsikan untuk apa? Yaitu untuk mendefine sebuah area apakah sudah layak untuk kita bangun. Misalkan kita taruh rig, kita taruh properti-properti lainnya yang harus sesuai dengan izin lingkungannya gitu. Takutnya ketika kita sudah mendefine, di area sini ada prospek nih, kita lakukan pengeboran, ternyata di surface-nya itu pemukiman warga gitu. Itu kan sangat tidak mungkin kan kita ngebor di tengah-tengah warga lagi beraktivitas kesehariannya. Nah, jadi mungkin itu juga aspek yang sangat penting harus dibicarakan dengan tim surface-nya gitu. Nah, kemudian kalau memang misalkan tidak memungkinkan untuk dibor vertikal, ya kita akan bor directional ke prospek yang sudah kita define terlebih dahulu, seperti itu. Tadi kan ada exploration, development, sama abandonment yang langsung terus gel. Misal untuk Mas ada pengalaman pribadi atau contoh nyata yang tentang penemuan prospek migas yang sukses dan bagaimana kan cara menemukannya? Oke, mungkin secara general dulu ya. Jadi sebenarnya penemuan pertama kali migas di Indonesia itu bisa jadi pelajaran kita sebagai future geologist ya, mungkin di masa depan. Jadi di tahun 1885 itu pertama kali ditemukan cadangan migas yang ada di Indonesia, itu tepatnya di North Sumatra Basin atau di daerah Telaga Said kalau nggak salah. Nah, cerita lucunya di sini itu ada seorang ahli perkebunan dari Belanda bernama Jan Ziegler kalau nggak salah. Dia itu sedang melakukan inspeksi ke daerah perkebunan. Dari daerah perkebunan itu beliau menemukan adanya genangan air yang bercampur dengan minyak, atau dalam istilah geologisnya bisa kita sebut sebagai oil seepage. Nah, dari indikasi oil seepage tersebut beliau meminta izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi di area tersebut dan melakukan
pemboran sekitar 121 meter ya, sekitar 400 feetan, dan alhamdulillahnya ditemukan sebuah cadangan hidrokarbon yang cukup komersial lah gitu. Nah itu pertama kali kegiatan eksplorasi di Indonesia yang ditemukan di North Sumatra Basin gitu. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari Big Discovery, mungkin kita bisa lebih ke arah timur, ke East Java Basin. Mungkin kita semua sudah tahu bahwasanya penemuan dari banyu urip, lapangan banyu urip yang ada di Cepu. Nah itu penemuannya cukup menarik. Kenapa? Karena seperti kita tahu, kegiatan eksplorasi maupun development di East Java Basin itu sudah sangat seringkali dilakukan, sehingga banyak sekali analog, banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan di eksplorasi di brownfield kan, karena ini masuk ke kategori yang sudah brownfields kan. Nah di situ dilakukannya lagi reinterpretation dari data-data yang sudah ada, baik dari data seismic 2D, baik dari data sumber eksplorasi dan data lainnya, dan sehingga mungkin ada sebuah keputusan untuk melakukan sebuah akuisisi data yang baru, di mana data yang baru ini akan membantu kita dalam melakukan analisis lebih lanjut yang berupa pengambilan data seismik 3D sebesar kalau nggak salah sekitar 1000 km persegi. Nah dari seismik 3D tersebut akan dilakukan untuk mengenhance interpretasi subsurface, sehingga ketemulah sebuah struktur dari Miocene Kujung Limestone yang ada di depth sekitar 2000, dan di situ ditemukan struktur banyu urip. Dan sampai di tahun 2021 kemarin penemuan ini sudah menghasilkan sekitar 540 million barrel oil lah. Nah itu dari pengalaman secara general dulu ya. Nah mungkin kalau misalkan dari pengalaman pribadi, selama saya kerja kurang lebih 3 tahun di Energi Mega Persada, saya pernah berkesibungan di kegiatan eksplorasi di salah satu blok yang ada di Pekanbaru. Nah di situ memang kegiatan eksplorasi yang dilakukan adalah sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita akan melakukan sebuah gathering data dulu nih. Kita harus paham dulu nih secara data yang kita punya, tahapan-tahapan apa sih bisa kita lakukan sebagai geologis untuk melakukan sebuah interpretasi gitu kan. Kemudian kita lihat dulu apakah sudah ada reference atau studi-studi sebelumnya yang sudah pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya untuk bisa kita jadikan sebagai analog nih buat jadi kita nggak langsung start dari awal, tapi kita akan fokus menemukan suatu hal yang baru gitu, yang mungkin belum pernah ditemukan di sebelumnya gitu. Nah kemudian dari hasil studi tersebut kita menemukan, kita menggather data-data tambahan sehingga terbentuklah sebuah interpretasi dari struktur penemuan yang baru, dan itu kita lakukan pengeboran eksplorasi, dan alhamdulillahnya kita menemukan sebuah cadangan gas di struktur tersebut. Itu untuk referensi yang diambil tuh dari site apa ya? Karena kan dari baru kan? Iya, nyari baru, tapi dengan misalkan studi-studi sebelumnya itu masih fokus ke petroleum system play, suatu petroleum system play yang lainnya, sedangkan yang sekarang ini kita nemu petroleum system play yang baru gitu. Karena berdasarkan dari reference data-data tambahan dari blok-blok lain atau data-data dari lapangan, itu bisa kita integrasikan untuk sebuah interpretasi yang lebih baru dan lebih baik lagi, dan data yang lebih kompleks lagi gitu. Berarti reference dari basin yang sama? Iya, reference dari basin yang sama. Karena pengalaman pribadi saya banyak sekali menemukan sebuah studi atau studi reevaluasi kembali dari lapangan-lapangan yang memang dahulu mungkin ditinggalkan karena terkesan tidak menarik dalam segi geological change factor-nya atau dalam segi original oil in place-nya dan lainnya gitu. Mungkin dengan melihat kondisi yang sekarang kita melihat dari segi volumetrik lumayan nih gitu. Oke, kita bisa lakukan kegiatan eksplorasi di area situ. Untuk proses kayak gitu kan pastinya Mas nggak mungkin sendirian, pasti Betul. kan kayak Mas bakal kolaborasi sama orang-orang dari teknis-teknis lain juga ya kan. Nah sebenarnya gimana sih seorang geologis tuh bisa berkolaborasi dengan dari profesional dari tim lain kayak geofisikawan, petrofisikawan, dan drilling engineer, itu gimana, bisa diceritain ya? Oke, ini banyak sekali pengalaman menarik terkait dengan kerjasama dan komunikasi antar sesama tim ya. Jadi ketika kita bekerja di sebuah oil and gas industry, tentunya seorang geologis akan membutuhkan bantuan dari divisi-divisi lainnya. Contohnya seperti yang sudah disebutkan, geofisisis, petrofisisis, dan yang lainnya. Jadi contoh besarnya ketika kita melakukan sebuah studi geoengineering,
Misalkan kita sebagai geologis, kita akan berkecimpungan di data-data geologis seperti well log, core, cuttings, ataupun data outcrop seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, data-data tersebut kita akan melakukan interpretasi dari segi geologi dulu. Nah, ketika kita melakukan interpretasi integrasi dari geologi dan geofisika, seperti contohnya well seismic tie, nah itu kan dari geofisika akan butuh sebuah marker atau well tops dari masing-masing pickingan yang sudah kita identifikasi nih sebelumnya di masing-masing sumur. Nah, nanti dari situ kita akan mendefine bersama-sama bahwasanya korelasi antara sumur dan seismik itu bisa diintegrasikan dengan proses seismic well tie seperti itu. Nah, misalkan dengan petrofizisis, tentunya petrofizisis ini kan fokusnya lebih ke mendefine suatu properti reservoir, baik dari visual, porositas efektif, dan water saturation. Nah, itu tetap akan butuh dari segi well tops, dari interpretasi fasies kita, dan terus dari interpretasi geologi lainnya. Kemudian kalau misalkan maju lagi ke tahap pengembangan, itu juga biasanya dari tim development akan membutuhkan sebuah static model, yang mana static model itu biasanya dikerjakan oleh geomodeler atau dari geologisnya sendiri. Itu kita akan bekerja bersama-sama untuk mendefine sebuah fasies apa saja yang akan kita cantumkan dalam static model tersebut, atau nanti dibagi menjadi beberapa rock type dan lainnya gitu. Yang nantinya sebuah static model akan digunakan di tahapan di dynamic model seperti history matching, penentuan radius drainage dari masing-masing sumur dan lainnya. Itu memang peran geologis ini sangat krusial di kegiatan industri hulu migas ya, di upstream migas. Karena memang berbagai macam aspek dari kegiatan eksplorasi, development maupun production itu peran geologis sangat dibutuhkan. Untuk exploration teamnya sendiri ada berapa geologist ya? Karena yang saya tahu geologist itu beda-beda interpretation kan. Betul. Dan itu bakal ada konflik atau apa? Oke, jadi sebenarnya ada berapa orang di dalam tim exploration geologist itu bergantung dari kondisi perusahaan masing-masing sih. Jadi ada saja yang satu exploration geologist ada 3, ada 2, atau bahkan ada 1 orang gitu. Nah, jadi untuk ketika kita menginterpretasi sebuah data, tentunya geologis A dan geologis B akan mengeluarkan sebuah pendapat yang berbeda. Ya pastinya kita akan bahas setiap saat bagaimana konklusi dari interpretasi kita nih. Misalkan geologis A mendefine ada 3 fasies, tapi geologis B mendefine kok cuma ada 2 fasies nih gitu. Ya nanti kita semacam adu argumen, berdiskusi mana yang lebih tepat seperti itu. Tapi bukan berarti sebuah perbedaan pendapat itu sangat dicap buruk ya di interpretasi geologi. Malah kita butuh banyak sekali perbedaan pendapat untuk bisa melihat dari segi point of view yang lain. Mungkin dari perbedaan pendapat tersebut kita bisa belajar sesuatu yang baru sih. Jadi ada positifnya ya? Ya betul. Dari paling ini mas, yang ditunggu-tunggu buat para mahasiswa, skill apa saja sih yang dikembangkan untuk menjadi seorang exploration geologist? Oke, baik. Jadi ini mungkin berdasarkan dengan pengalaman saya pribadi ketika saya masih berkuliah ya di Institut Teknologi Bandung Teknik Geologi ya. Jadi sebenarnya yang paling harus kita fokuskan pertama kali itu adalah fundamental geologinya dulu. Kenapa? Karena dalam melakukan sebuah interpretasi, ketika kita tidak bisa mendefine suatu batuan secara sedimentologi atau stratigrafinya, itu akan membuat kita kebingungan untuk proses-proses berikutnya. Jadi ada baiknya kita harus paham fundamentalnya seperti stratigrafi dan sedimentologi, petrologinya bagaimana, kemudian dari segi geokemia kayak gimana, geostratnya kayak gimana gitu. Itu sangat penting sebelum kita memang bisa melakukan interpretasi dari data-data tersebut. Nah, yang kedua, mungkin selain dari basic knowledge, kita juga butuh hard skill kita dalam melakukan sebuah interpretasi lapangan. Nah, kita penting sekali untuk melakukan field work ataupun field trip untuk bisa meningkatkan yang kita sebut sebagai sense of geologist gitu. Itu sangat penting dalam melakukan interpretation. Kenapa? Karena kita berkecimpungan dengan data subsurface, di mana data subsurface itu sangatlah uncertain. Banyak sekali risiko-risiko salah, banyak sekali ketidakpastian di data-data tersebut. Sehingga kita membutuhkan sense of geologist yang tinggi. Misalkan dalam penginterpretasian sebuah channel dari distributory channel misalkan, nah ini ke arah mana nih gitu.
secara pengendapannya ke arah mana nih gitu. Itu penting banget lah untuk kita bisa punya sense of geologis yang baik. Nah kemudian selain itu jangan lupa juga dengan soft skill kita di software technical skills. Kenapa? Karena ketika kita melakukan interpretasi geologi, mungkin di zaman dahulu kita untuk menggambar depth structure map atau menggambar topografi map itu dengan manual kan, metode 3 titik ataupun metode yang lainnya kan. Cuma sekarang mungkin zaman sudah berubah, jadi kita lebih banyak menggunakan aplikasi dalam kegiatan interpretasi data geologi. Nah, seperti contohnya software Petrel, terus interactive petrophysics untuk analisis petrophysics, ada juga geolog dan software-software lainnya. Mungkin itu bisa kita belajar dari situs-situs yang memang sudah resmi dari komponennya sendiri untuk lebih paham bagaimana fundamental menggunakan software tersebut. Nah, selain itu juga jangan lupa bagaimana cara kita untuk mengukur tingkat skill kita dengan cara untuk mengikuti research atau pembuatan paper ataupun kegiatan riset bareng dengan instansi yang lainnya. Nah, itu akan membantu dari segi pemahaman kita bagaimana cara seorang geologis bekerja secara real nih. Bukan secara kayak kita pikirkan, oh geologis hanya interpretasi data ini aja loh. Tapi ketika kita mencoba kegiatan penelitian tersebut, oh ternyata jauh lebih kompleksnya gitu. Oh ternyata jauh lebih susah ya gitu. Itu buat self awareness kita aja kalau misalkan kita harus bisa melakukan interpretasi geologi itu dalam kondisi apapun. Kemudian yang terakhir memang sangat disarankan untuk mengikuti kegiatan KP ataupun magang ya di perusahaan-perusahaan oil and gas yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena dari pengalaman saya melakukan magang di salah satu oil and gas company itu saya menemukan dari cara komunikasi antar tim yang benar, cara interpretasi dari segi perusahaan A sama B itu ternyata beda, terus cara penyampaian atau deliver datanya pun berbeda-beda gitu. Jadi kita harus bisa punya pengalaman yang cukup baik untuk bisa menggambarkan ke depannya kita bisa memposisikan kita sebagai peran geologis bagian apa sih gitu. Itu kan udah fundamental field work, software, research, dan KP ya. Misal ada perbedaan nggak sih? Misal field work di saat masih mahasiswa dan saat ini. Karena saya dengar-dengar petrofisika itu butuh lebih ke kuantitatifnya, dan kita tuh saat ini yang saya lagi belajar sangat deskriptif lah. Yeah. Misalnya porosity atau Oke, jadi pertanyaan yang menarik. Sebenarnya perbedaan ketika kita masih mahasiswa dengan kerja tentunya sangat berbeda ya. Mungkin kalau di mahasiswa itu tujuan kita ke lapangan adalah untuk belajar, sedangkan ketika kita bekerja tujuan di lapangan itu adalah melakukan interpretasi sekaligus belajar hal yang baru gitu. Jadi memang challenge-nya ketika kita mendeliver sebuah misalkan data outcrop nih kita ke lapangan, yang kita harus paparkan ke tim-tim lainnya itu harus yang deskriptif banget dan harus lengkap. Misalkan kita melakukan sampling di outcrop yang diidentifikasi sebagai reservoir nih gitu. Nah di reservoir itu kita harus lengkap dari deskripsi litologinya, sifat fisik batuannya kayak gimana, yang nantinya akan membantu divisi-divisi lain dalam melakukan interpretasi di bidangnya masing-masing. Seperti itu sih. Oke, mungkin kalau gitu kita langsung aja sebagai penutup kita rangkum poin-poin yang dari tadi udah kita bahas nih ya. Di awal kita bahas tentang eksplorasi geologis gitu. Kayak sebagai geologis tuh kita eksplorasi migasnya tuh di bagian apa gitu ya kan. Terus tadi kita juga udah bahas kalau proses pengeboran itu tuh melalui 3 tahapan yang juga cukup panjang gitu. Di awalnya ada eksplorasi sampai di akhir itu pengeboran yang tentunya tuh juga kompleks banget juga. Betul. Di pengeboran sendiri tuh kayak ada dari beberapa tahap yang banyak banget tadi itu. Terus tadi kita juga udah cerita-cerita tentang kondisi aktual dari penemuan migas itu sendiri, kayak yang dari pengalaman dari Masnya juga sama beberapa studi-studi umum yang udah dibahas sama Mas juga. Terus tadi juga Mas udah sampein kalau misalnya kita tuh sebagai geologis tuh harus melatih selain fundamentalnya, kita juga melatih hard skill dan soft skill kita supaya tuh kita bisa kerjanya tuh lebih kayak gitu, mencakup semuanya ya kan, dan kayak supaya kita tuh bisa melatih sense of geologis kita. Betul. Juga ya.
Oke, terima kasih banyak Mas Iqbal atas insight-nya yang super keren banget dan insightful, dan semoga makin sukses nih. Amin, semoga buat kalian juga makin sukses. Amin. Dan terus jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi nonton ini dan semua di APG Talk dan anak-anak APG sekarang. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin APG Talk episode 2 kali ini, dan jangan lupa buat pantengin terus episode-episode selanjutnya. Nah, See you in the next APG Talk dan sampai jumpa.